banyak suami-suami yang tidak bersyukur memiliki istri yang sudah mapan secara finansial, dan banyak juga suami yang mengabaikan nafkah lahir dan juga nafkah batin istrinya. Nafkah batin ya, kalau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri, istri dihalalkan oleh Allah untuk mencari nafkah di luar, untuk makan, untuk pakaian, dihalalkan untuk bekerja. Tapi kalau tidak bisa memberi nafkah batin, itu fatal, karena seorang istri hanya bisa mendapatkan nafkah batin dari suaminya, tidak bisa dari laki-laki lain. Kalau ada suami yang seperti itu, zolim. Itu suami yang Masya Allah harusnya takut dengan Allah ya. Hati-hati dalam memperlakukan wanita, karena engkau menghalalkan wanita atas nama Allah. Jadi bertanggung jawablah atas nafkah lahir dan batinnya. Oke. Jadi ini nasihatnya juga lebih banyak kepada suaminya ya, sebagai kepala keluarga ya, gitu ya. Nah ini saya merasakan bagaimana rasanya tidak diberikan nafkah lahir batin secara layak. Itu benar-benar menyiksa, terutama nafkah batin ya Kak Ros ya. Jika ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada seorang istri, itu sungguh menyiksa batin seorang istri, merusak mental seorang istri. Bahkan saya sampai masuk rumah sakit jiwa karena saya tidak diperlakukan secara layak, dalam kutip tidak diberikan nafkah lahir dan batin secara layak. Tapi saya dituntut menjadi istri yang harus taat, tapi hak kita tidak diberikan. Apa sih efek-efeknya ini kalau ngomong secara perasaan ya, ketika kamu tidak diberikan nafkah batin? Apa yang berkecamuk di benak kamu? Dugaan-dugaan, kecemasan-kecemasan apa sih? Insya Allah, subhanallah ya, nafkah batin itu penting buat seorang wanita, seorang istri. Apalagi seorang perempuan itu tidak bisa mencari nafkah batin di luar dengan laki-laki lain, tidak bisa. Nafkah batin itu kan tidak hanya dalam konteks berhubungan suami istri ya, mohon izin. Tapi nafkah batin itu kan komunikasi, itu penting. Ditanya, ya hari ini ngapain aja, are you okay today, gitu. Bagaimana perasaan kamu hari ini, ada masalah apa? Terus kasih sayang, perhatian, ngasih bunga. Sederhana itu ya. Bunga beneran atau bunga bank lah, pokoknya ngasih perhatian lah. Seorang istri itu sangat butuh itu. Kalau tidak diberi nafkah lahir, istri masih bisa bertahan karena dia bisa cari dari luar gitu. Jadi perasaan nafkah batin diabaikan, hancur ya, hancur, tercabik-cabik. Kita merasa diabaikan, kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak dicintai. Bahkan aku sampai berkali-kali ke psikiater ya, dirawat di rumah sakit kejiwaan kurang lebih hampir setengah tahun. Itu karena ada kekerasan ya dalam rumah tangga secara psikis, mental, fatal. Itu bisa sampai ke situ loh kalau tidak memberikan nafkah batin secara layak pada istri. Tapi kan daya tahan orang-orang beda, emosi ya? Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Merasa insecure gitu ya, nggak percaya diri. Tidak percaya diri, merasa kita ini kayak nggak berharga. Apa sih yang kurang dari aku gitu ya? Kenapa sih aku nggak dicintai? Merasa tidak dicintai, tidak berharga. Aku merasa tidak disayangi oleh suamiku sendiri. Orang yang notabene harusnya bertanggung jawab, menjaga, melindungi aku, malah justru mengabaikan aku. Kita perempuan tuh kayak rasanya sepi, lonely, kesepian, kosong. Mohon maaf ya, harus kayak sampah gitu loh. Kita kayak dibuang gitu aja. Loh, saya ini tanggung jawabmu loh. Kamu menghalalkan saya atas nama Allah loh. Nggak bisa anak orang dikawin terus nggak dinafkahi batin, ditinggal gitu aja, itu zolim. Padahal sembuhnya sesederhana apa itu bisa disembuhkan? Secara logika, kalau aku di posisi waktu itu ya harus hancur sampai dirawat di rumah sakit jiwa, harusnya aku nggak bisa sembuh. Tapi karena aku berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, ya Allah sembuhkan aku harus tetap sehat, mental aku harus kuat, aku punya anak yang harus aku nafkahi. Jadi aku sama Ricis sama ya punya anak perempuan, sama-sama punya anak perempuan. Aku punya anak yang harus aku nafkahi, yang harus aku sayangi, aku jaga, beri aku kesembuhan, beri aku kekuatan. Ikhtiar doa itu nomor satu. Ikhtiar zohir itu ya kita berobat ke psikiater, ke psikolog. Dan setelah lewat itu lebih baik ya secara mental. Alhamdulillah. Pelantun Ai Siteru ini bebas. Bagaimana pula reaksi selebriti atas kesetiaan Retno? Ya pokoknya saya respect sama istrinya Zilvia. Istri yang setia mendampingi suaminya selama puluhan tahun di penjara, namun dia masih sabar, ikhlas menerima keadaan, masih setia. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah istri yang benar-benar patut untuk dijadikan inspirasi ya. Kesabarannya luar biasa. Itu mungkin bagi istri-istri yang lain yang mungkin diuji dengan hal yang sama, ditinggalkan suaminya, lalu harus dipenjara dalam kurun waktu yang lama, namun dia tidak sabar dan menikah lagi. Kita juga tidak bisa mengejudge ya, karena dia memang memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dia memang juga memiliki kapasitas kekuatan hati yang berbeda dengan wanita yang lain. Ya, tidak mudah